Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya email yang kita kirim bisa sampai dalam hitungan detik? Atau kok bisa jam tangan pintar kita tahu ramalan cuaca hari ini? Nah, hari ini kita bakal ngulik barang rahasia di balik dunia digital kita. Mulai dari gimana perangkat kita saling ngobrol, sampai gimana cara kita jagain biar semuanya tetap aman dari ancaman yang nggak kelihatan. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasar, gimana komputer bisa saling bicara. Terus, kita loncat ke era di mana semua barang bisa terhubung. Setelah itu, kita intip bahaya apa aja yang mengintai. Dan terakhir, gimana caranya kita membangun benteng pertahanan digital kita. Yuk, langsung mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Kita mulai dari fondasinya banget nih. Gimana caranya satu komputer bisa ngobrol sama komputer lain buat berbagi informasi? Ini adalah jantung dari semua koneksi digital yang ada. Gampangnya, bayangin aja jaringan komputer itu kayak tim kerja yang solid. Daripada kerja sendiri-sendiri, mereka semua nyambung biar bisa bagi-bagi sumber daya. Jadi kamu bisa ngeprint pakai printer di meja teman, atau semua orang di tim bisa akses file yang sama dari satu server. Nah, itulah kerennya kalau kita bisa saling berbagi di dunia digital. Nah, jaringan ini tuh pada dasarnya ada dua ukuran utama. Di kiri ada LAN atau Local Area Network. Ini ibaratnya jaringan WiFi di rumah atau di kantor kamu yang nyambungin semua perangkat dalam satu gedung. Terus di kanan ada WAN, Wide Area Network. Nah, kalau ini skalanya raksasa. Contoh terbesarnya ya internet itu sendiri yang menghubungkan seluruh dunia. Salah satu cara nyusun jaringan yang paling simpel itu namanya topologi bus. Bayangin aja ada satu kabel utama yang jadi jalan raya, terus setiap komputer atau printer itu jadi halte di sepanjang jalan itu. Semua data lewat di jalur yang sama. Simpel sih, tapi ada minusnya. Kalau jalan raya utamanya rusak atau putus, wah, udah semua lalu lintas langsung macet total. Nah, ada lagi nih yang namanya topologi mesh. Kalau bus itu kayak satu jalan raya, mesh ini lebih mirip jaring laba-laba. Setiap perangkat nyambung langsung ke banyak perangkat lainnya. Ini nih yang bikin dia super andal. Kalau satu jalur putus, santai aja, data masih bisa cari banyak jalan lain buat sampai ke tujuan. Oke, kita udah ngerti nih gimana komputer nyambung. Sekarang, gimana kalau kita naikin levelnya? Apa yang terjadi kalau bukan cuma komputer yang terhubung, tapi hampir semua benda di sekitar kita? Nah, selamat datang di era Internet of Things. Pertanyaan ini nih yang ubah segalanya. Ini bukan lagi soal nyambungin laptop sama server aja, tapi soal ngasih otak digital ke benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Konsep ini namanya Internet of Things, atau disingkat IoT. Bayangin aja, ini tuh dunia di mana mesin kopi kamu udah mulai nyeduh pas alarm pagi kamu bunyi, atau lampu garasi nyala sendiri pas mobil kamu udah deket rumah. Benda-benda biasa sekarang jadi punya suara dan bisa saling ngobrol lewat internet. Cara kerjanya tuh sebenarnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, ada sensor yang ngumpulin data, misalnya ngukur suhu ruangan. Kedua, data itu dikirim ke cloud buat diproses. Dan ketiga, aktuatornya bertindak. Misalnya, AC-nya nyala otomatis karena suhunya udah panas. Kumpulin data, proses, terus bertindak. Gitu aja. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja di pertanian modern. Ada sensor yang ditanam di tanah buat ngukur kelembapan. Kalau tanahnya mulai kering, sistem irigasi langsung nyala otomatis, ngasih air pas di tempat dan waktu yang dibutuhkan. Hasilnya, nah ini dia yang keren. Air jadi hemat banget dan panennya bisa lebih melimpah. Oke, jadi kita udah berhasil nih ngebangun dunia di mana semuanya serba nyambung. Tapi, ada tapinya. Kita harus siap sama konsekuensi yang nggak bisa dihindari, yaitu risiko. Poin kuncinya tuh di sini. Setiap perangkat yang kita sambungin, mulai dari jam tangan sampai sensor di ladang, itu kayak nambah satu pintu baru ke dunia digital kita. Makin banyak pintu yang kita buka, ya, makin banyak juga jalan masuk buat para penyusup, kan? Ancamannya ini macam-macam bentuknya. Ada yang kayak virus digital yang rusak perangkat, ada yang nyandra data kamu terus minta tebusan, ada juga yang main tipu-tipu psikologis buat nyuri informasi. Yuk kita bahas salah satu yang paling sering kejadian. Oke, kita fokus ke satu ini ya, phishing. Ini tuh persis kayak mancing, beneran. Cuma umpannya itu email atau pesan palsu yang kelihatannya asli banget. Misalnya dari bank atau layanan langganan kamu. Tujuannya buat mancing kamu biar ngasih informasi sensitif kayak username, password, atau nomor kartu kredit. Oke, kita udah tahu bahayanya apa aja. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita melindungi diri? Nah, ini bagian terakhir dari perjalanan kita.
Jadi fondasi keamanan digital itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. 2 yang pertama adalah kerahasiaan, yang intinya ya menjaga rahasia, memastikan cuma orang yang berhak aja yang bisa lihat sebuah informasi. Terus yang kedua, integritas. Ini soal memastikan data itu tetap akurat dan nggak ada yang ngubah-ngubah di tengah jalan. Dan pilar yang ketiga adalah ketersediaan. Ini yang paling gampang, memastikan kamu bisa akses data atau layanan pas kamu lagi butuh. Jadi intinya rahasia, akurat, dan selalu bisa diakses. Itu dia 3 tujuan utama dari keamanan informasi. Salah satu alat tempur utama kita itu namanya firewall. Anggap aja ini kayak satpam super canggih di gerbang jaringan kamu. Dia bakal periksa setiap data yang mau masuk atau keluar, dan cuma ngizinin yang ada di daftar tamu atau yang sesuai aturan. Terus, ada satu strategi lagi yang cerdas banget. Namanya prinsip hak istimewa terendah. Idenya simpel. Cuma kasih seseorang kunci yang benar-benar dia butuhin buat kerjaannya, nggak lebih. Kalau dia nggak perlu masuk ke gudang, ya jangan kasih kunci gudang. Simple tapi efektif banget. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dengan semua perangkat yang nyambung di sekitar kita, dari HP sampai Smart TV, pintu digital mana nih yang malam ini mau kamu periksa lagi kuncinya? Karena di dunia yang serba terhubung ini, keamanan itu mulainya dari kita sendiri. Halo semuanya, coba deh setiap hari kita kan pasti scroll, chatting, klik sana-sini. Tapi pernah nggak sih kepikiran seaman apa kita sebenarnya di dunia maya? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya jadi warga digital Indonesia yang lebih cerdas, lebih aman, dan pastinya lebih percaya diri. Udah siap buat upgrade skill digital kamu? Yuk kita mulai! Oke, coba lihat angka ini dulu. 202 juta. Wow, ini bukan cuma angka loh. Ini jumlah pengguna internet di Indonesia. Ini tuh kita semua. Bayangin, kita ini komunitas digital yang gede banget. Artinya apa? Satu postingan hoaks saja bisa nyebar kayak kebakaran hutan. Sebaliknya, satu komentar positif dari kamu juga bisa bikin dampak yang luar biasa. Setiap klik kita tuh punya gaung loh. Dunia digital tuh emang kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, enak banget, hidup jadi gampang, mau pesan makan, bayar ini itu, semua tinggal pencet. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang diem-diem ngintai. Tiba-tiba ada yang ngaku kurir paket, minta transfer, atau ada link aneh yang katanya hadiah, tahu-taunya rekening ludes. Belum lagi hoaks yang bikin kita sama teman jadi berantem. Nah ini sisi gelapnya yang harus kita waspadai. Terus, gimana dong cara kita biar nggak kejebak di labirin bahaya ini? Gini, langkah pertamanya adalah kita harus kenal dulu sama musuh-musuh kita. Yuk, kita kenalan sama 3 ancaman online yang paling sering banget muncul dan bisa kena ke siapa aja. Nah, yang pertama, scam. Pernah nggak dapat WhatsApp dari nomor nggak dikenal, ngakunya teman lama, tiba-tiba minta pinjem uang, atau menang undian ratusan juta padahal ikut aja nggak? Nah, itu dia yang namanya scam. Triknya itu bikin kita panik atau senang berlebihan, jadi kita nggak mikir panjang lagi. Intinya satu, mereka mainin emosi kita buat ngambil uang atau data kita. Oke, selanjutnya ada phishing. Ini nih, lebih licik lagi. Sesuai namanya, ini tuh kayak mancing. Mereka ngasih umpan. Bayangin, kamu dapat email atau DM, tampilannya persis banget kayak dari bank atau Instagram kamu. Tulisannya, ada aktivitas mencurigakan di akun Anda. Segera verifikasi di sini. Kamu klik linknya, masukin username sama password, dan ya udah, kena pancing. Data kamu langsung dicuri. Terakhir, ada malware. Ini yang paling serem, karena seringkali nggak kelihatan. Anggap aja ini kayak hantu atau mata-mata digital yang nyusup ke HP atau laptop kita. Mungkin dari kita download aplikasi bajakan atau klik link download aneh. Tanpa kita sadar, si malware ini bisa ngerekam semua yang kita ketik, termasuk password m-banking. Gila kan? Bahkan bisa nyalain kamera kita diam-diam. Dan ini yang perlu banget kita sadari. Semua yang kita lakuin online itu ninggalin jejak. Namanya jejak digital. Ada yang aktif, kayak foto yang kita posting. Tapi ada juga yang pasif, yang kita nggak sadar, misalnya lokasi kita atau histori browsing kita. Semua ini kalau digabungin jadi kayak profil digital kita yang abadi. Beneran, abadi. Sulit banget buat dihapus. Oke, cukup ya cerita seramnya. Kita udah kenal sama bahayanya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita melindungi diri? Gimana cara kita bangun benteng pertahanan? Tenang, ini bukan soal harus jadi jagoan IT kok. Ini cuma soal langkah-langkah simple yang bisa kita semua lakuin. Sekarang juga. Pertama, soal password. Anggap aja password itu kunci rumah digital kamu. Masa iya kunci rumah, kunci mobil, sama kunci berangkas sama semua? Aneh kan? Nah, di dunia digital juga gitu.
Pertama, bikin password yang ribet, campur huruf besar, kecil, angka, sama simbol. Kedua, please jangan pakai tanggal lahir atau nama pacar. Gampang banget ditebak. Ketiga, ini wajib. Satu akun penting, satu password unik. Jangan disama-samain. Dan terakhir, keempat, rajin-rajin ganti, apalagi buat akun bank. Selain password, ada juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang efeknya gede banget. Suka pakai wifi gratisan di kafe? Boleh aja, tapi jangan sekali-kali buka m-banking atau akun penting lainnya di situ. Terus, pikir 2 kali sebelum ngepost nomor HP atau alamat rumah di medsos. Dan ini yang paling krusial, kode OTP. Kalau ada siapapun yang nelpon ngaku dari bank atau manapun, terus minta kode OTP, jangan pernah dikasih. Itu sama aja kayak ngasih PIN ATM kamu ke orang asing. Beneran, jangan pernah. Mau lebih aman lagi, kayak keamanan level dewa gitu? Jawabannya, aktifin Two-Factor Authentication atau 2FA. Gampangnya, ini tuh kayak gembok ganda di akun kamu. Jadi kalaupun ada yang tahu password kamu, mereka tetap nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka butuh kode kedua yang dikirim ke HP kamu. Coba deh, luangin 5 menit nanti buat aktifin fitur ini di semua akun penting kamu. Serius, ini ngebantu banget. Oke, jadi kita udah ngomongin cara melindungi diri sendiri. Itu fondasinya. Tapi, jadi warga digital yang baik itu nggak cuma soal itu. Keamanan kita semua itu saling terhubung. Jadi, yuk kita geser fokusnya dari yang tadinya cuma jaga diri sendiri, jadi saling jaga dan membangun bareng-bareng. Di dunia nyata kan kita punya etika ya, kayak nggak nyerobot antrean, bilang permisi, atau ngomong sopan. Nah, di dunia maya juga ada, namanya netiquette atau etiket berinternet. Gampangnya ini tuh tata krama kita waktu online. Aturan nggak tertulis tentang gimana cara kita bersikap yang baik dan sopan di ruang publik digital. Coba deh lihat perbandingannya. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, ada interaksi yang positif, yang ngebangun. Di sisi lain, isinya cuma nyebar hoax sama kebencian. Kuncinya itu simple banget sebetulnya. Perlakukan orang lain di online sama kayak kamu mau diperlakukan di dunia nyata. Sebelum ngetik komentar jahat, ingat, di balik username itu ada manusia beneran yang punya perasaan. Nah, ngomongin soal tanggung jawab, salah satu yang paling besar adalah ngelawan hoax. Senjata kita apa? Gampang, check and recheck. Sebelum nge-share berita heboh, berhenti dulu sebentar. Cek, ini sumbernya dari mana sih? Kredibel nggak? Jangan cuma baca judulnya doang, baca isinya. Dan aturan emasnya nih, kalau kamu ragu sedikit aja, mending nggak usah di-share. Stop penyebarannya di kamu. Semua tindakan kecil ini, satu password kuat yang kita buat, satu komentar baik yang kita tulis, satu hoax yang kita stop, itu tuh kayak satu batu bata. Kelihatannya sepele ya, tapi bayangin kalau kita semua sama-sama nyusun batu bata itu, kita lagi ngebangun sesuatu yang besar dan keren, budaya digital Indonesia yang positif yang bisa kita banggakan bareng-bareng. Dan buat ngebangun itu semua, kita nggak perlu nyari panduan jauh-jauh loh. Jawabannya udah ada di sini, di jati diri bangsa kita sendiri. Pancasila. Mungkin kedengarannya, wah serius nih, tapi beneran, 5 sila yang jadi dasar negara kita itu ternyata bisa jadi kompas yang pas banget buat kita di dunia digital. Coba kita bedah satu-satu. Sila pertama, ketuhanan, itu ngajarin cinta kasih. Di dunia digital artinya kita saling menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan, nilainya kesetaraan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya cyberbullying atau diskriminasi. Sila ketiga, persatuan membawa harmoni. Yuk share konten yang bikin kita makin bersatu. Sila keempat, kerakyatan, itu soal demokrasi. Boleh beda pendapat, tapi diskusinya tetap sehat dan saling menghargai. Dan yang kelima, keadilan sosial, ini wujudnya adalah gotong royong. Nah, ini dia intinya, gotong royong. Ruang digital Indonesia yang aman dan positif itu nggak bisa dibangun sama pemerintah atau perusahaan raksasa aja, nggak bisa. Yang bisa bangun itu ya kita, bareng-bareng. Tiap kali kamu ngelaporin akun penipu, tiap kali kamu ngingetin teman soal hoax, itu kamu lagi bergotong royong. Kita semua, ini arsiteknya. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Ini dalam banget artinya. Pada akhirnya, teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Tujuannya ya kita, manusia, buat bikin hidup kita jadi lebih baik, bukan sebaliknya. Itu goal utamanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setiap kali kita online, setiap kali kita posting sesuatu, jejak digital seperti apa sih yang mau kita tinggalkan? Apakah jejak yang positif atau sebaliknya? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Jaga diri dan sampai jumpa.